Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam yang dirahmati Allah. Jika kita menilik kembali sejarah, maka kita bisa menemukan beberapa sahabat Rasulullah SAW memiliki andil dalam dunia kesehatan. Walaupun di saat itu belum ada yang benar-benar fokus menjadi dokter atau bidan, kemudian membuka praktek khusus dengan pelang nama di rumah mereka. Kali ini, barangkali akan menambah wawasan kepada kita beberapa dari mereka yang memiliki andil dalam dunia kesehatan. Tokoh tenaga medis di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Rufaidah binti Sa'ad radhiyallahu anha. Beliau terkenal sebagai perawat muslim pertama di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita berhati mulia ini bernama lengkap Rufaidah binti Sa'ad Bani Aslam Al-Khajrat. Beliau lahir di Yastrib dan tinggal di kota Madinah. Rufaidah termasuk kaum Ansar, yaitu golongan orang yang pertama kali menganut Islam di kota Madinah. Rufaidah mempelajari ilmu keperawatan saat ia bekerja membantu ayahnya yang berprofesi sebagai seorang dokter. Rufaidah adalah perawat profesional pertama di masa sejarah Islam. Beliau hidup di masa Nabi Muhammad SAW di abad pertama Hijriah. Dia tidak hanya melaksanakan peran perawat dalam aspek klinikal semata, namun juga melaksanakan peran komunitas dan memecahkan masalah sosial yang dapat mengakibatkan timbulnya berbagai macam penyakit. Rufaidah adalah menjadi inspirasi bagi profesi perawat di dunia Islam. Ketika perang Badar, Uhud, Khandaq, dan perang Khaybar, Rufaidah menjadi sukarelawan yang merawat korban terluka akibat perang. Beberapa kelompok wanita dilatihnya untuk menjadi perawat. Dalam perang Khaybar, mereka minta izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut di garis belakang pertempuran agar dapat merawat mereka yang terluka. Dan Rasulullah SAW pun mengizinkannya. Ketika damai, Rufaidah membangun tenda di luar Masjid Nabawi untuk merawat kaum muslimin yang sakit. Kemudian berkembang dan berdirilah rumah sakit lapangan yang terkenal. Saat perang, Nabi SAW sendiri memerintahkan korban yang terluka dirawat olehnya. Yang kedua adalah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Aisyah adalah seorang wanita yang cerdas. Kecerdasan beliau diakui oleh banyak para sahabat dan murid-murid beliau. Az-Zuhri berkata, apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dengan seluruh para wanita lain, maka ilmu Aisyah lebih utama. Syiar A'lamin Nubala. Kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha tercerbit dari pintarnya ia juga dalam ilmu kedokteran yang membuat orang lain kagum. Ia hanya sekedar mendengar dan menyaksikan tanpa ada yang mengajarkannya secara langsung. Hisam bin Urwah menceritakan dari ayahnya berkata, sungguh aku telah bertemu dengan Aisyah, maka aku tidak mendapatkan seorang pun yang lebih pintar darinya tentang Al-Quran, hal-hal yang fardu, sunnah, dan syair. Yang paling banyak meriwayatkan sejarah Arab, ilmu nasab, dan ilmu kedokteran. Maka aku bertanya kepada beliau, wahai bibi, kepada siapa Anda belajar tentang ilmu kedokteran? Maka beliau menjawab, tatkala aku sakit, maka aku perhatikan gejala-gejalanya, dan aku mendengar dari orang-orang menceritakan perihal sakitnya, kemudian aku menghafalkannya. Ibnu Abdul Bar berkata, Aisyah adalah satu-satunya wanita di zamannya yang memiliki kelebihan dalam 3 bidang ilmu: ilmu fikih, ilmu kedokteran, dan ilmu syair. Tenaga medis di zaman Rasulullah SAW yang ketiga adalah Ummu Kulsum bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Beliau pernah menjadi bidan membantu persalinan di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tepatnya ketika beliau menemani sang suami, yaitu Khalifah Umar, membantu rakyatnya. Ketika itu Khalifah Umar sedang melakukan kebiasaan rutinnya, yaitu ronda pada malam hari melihat keadaan rakyatnya. Berikut ini kisahnya. Suatu ketika Umar keluar pada malam hari seperti biasanya untuk mengawasi rakyatnya. Beliau melewati suatu desa di Madinah. Tiba-tiba beliau mendengar suara rintihan seorang wanita yang bersumber dari dalam sebuah gubuk.
Di depan pintu, ada seorang laki-laki yang sedang duduk. Khalifah Umar mengucapkan salam kepadanya dan bertanya tentang apa yang terjadi. Laki-laki tersebut pun berkata bahwa dia adalah seorang badui yang ingin mendapatkan keumurahan Amirul Mukminin. Umar berkata tentang wanita di dalam gubuk dan beliau mendengar rintihannya. Laki-laki tersebut tidak mengetahui bahwa yang berbicara dengannya adalah Amirul Mukminin. Maka dia menjawab, "Pergilah Anda, semoga Allah merahmati Anda sehingga mendapatkan hal yang Anda cari, dan janganlah Anda bertanya tentang sesuatu yang tak ada gunanya bagi Anda." Umar kembali mengulang-ulang pertanyaannya agar dia dapat membantu kesulitannya. Laki-laki tersebut menjawab, "Dia adalah istriku yang hendak melahirkan dan tak ada seorang pun yang dapat membantunya." Umar pergi meninggalkan laki-laki tersebut dan kembali ke rumahnya dengan segera. Beliau masuk menemui istrinya, yakni Ummu Kulsum, dan berkata, "Apakah kamu ingin mendapatkan pahala yang akan Allah limpahkan kepadamu?" Istrinya menjawab dalam keadaan penuh antusias dan berbahagia dengan kabar gembira tersebut, yang mana beliau merasa mendapatkan kehormatan karenanya. "Apa wujud kebaikan dan pahala tersebut, wahai suamiku?" Maka Umar memberitahukan kejadian yang beliau temui. Kemudian Ummu Kulsum segera bangkit dan mengambil peralatan untuk membantu melahirkan kebutuhan bagi bayi. Sedangkan Amirul Mukminin membawa kuali yang di dalamnya ada setengah mentega makanan. Beliau berangkat bersama istrinya hingga sampai gubuk tersebut. Ummu Kulsum masuk ke dalam gubuk dan membantu ibu yang hendak melahirkan, dan beliau bekerja dengan semangat seorang bidan. Sementara itu, Amirul Mukminin duduk-duduk bersama laki-laki tersebut di luar sambil memasak makanan yang beliau bawa. Terkala istri laki-laki tadi melahirkan, Ummu Kulsum secara spontan berteriak dari dalam rumah, "Beritakan kabar gembira kepada temanmu, wahai Amirul Mukminin, bahwa Allah telah mengaruniakan kepadanya seorang anak laki-laki." Hal itu membuat badui tersebut terperanjat karena ternyata orang yang di sampingnya yang sedang memasak dan meniup api adalah Amirul Mukminin. Beberapa wanita muslim yang terkenal sebagai perawat lainnya adalah Ku'aibad, Aminah binti Abis Qais al-Ghifari, Ummu Atiyah al-Ansariyat, dan Nusaybah binti Ka'ab al-Maziniyat. Literatur lain menyebutkan beberapa nama terkenal menjadi perawat ketika masa Rasul saat perang dan damai adalah Aminah binti Qais al-Ghifariyat, Rufaidah binti Sa'ad al-Aslamiyah, Aminah binti Qais al-Ghifariyah, Ummu Atiyah al-Ansariyah, Nusaybah binti Ka'ab al-Amziniyah, Zainab dari kaum Bani Awad yang ahli dalam penyakit dan bedah mata. Demikian, semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu dan pengetahuan kepada kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.